Apa saja sih pekerjaan TKW Singapura ya teman-teman? Terus kalau rumahnya itu banglo kayak gitu ya, jadi kita juga harus membersihkan halaman, apalagi kalau ada kolam renangnya. Ya mungkin sih ya nggak semua majikan seperti itu nyuruh PRT-nya bekerja sampai segitunya, tapi yang saya alami di sini itu seperti itu ya teman-teman. Terus lagi kalau kita itu ada tugas marketing, jadi tugasnya ART juga berat kayak gitu untuk masak ya teman-teman. Jadi nggak segampang yang dilihat dari luar kalau TKW pada libur. Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sakira. Apa? Orang kepenak. Oh, nih teman-teman, sekarang saya lagi berada di luar atau di park ya teman-teman. Jadi mumpung saya lagi ada waktu yang senggang ya teman-teman. Jadi saya mau menjelaskan sesuatu ya, soalnya di video yang udah saya upload banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua ya, tapi terkadang memang aku full sibuknya, saya nggak bisa jawab satu persatu ya, jadi saya bikinin ini video untuk menjawab atau menjelaskan ya teman-teman. Tapi saya mau duduk dulu ya teman-teman, soalnya aku lempoh banget sikile. Nah jadi aku mau duduk di sini ya teman-teman. Nah kayak gini. Apa saja sih pekerjaan TKW Singapura ya teman-teman? Jadi tugas atau pekerjaan TKW Singapura yaitu ada cleaning the house atau bersih-bersih rumah, ada gardening, kalau itu rumahnya itu banglo ya teman-teman, pasti ada gardennya, itu juga tugas kita sebagai TKW ya. Nah terus marketing atau ke pasar kayak gitu ya teman-teman, belanja. Nah terus jaga anak, terkadang jaga bayi juga kayak gitu, dan masih banyak yang lain. Jadi TKW Singapura itu kerjanya enggak jaga bayi doang kayak gitu, enggak teman-teman. Jadi ya jaga bayi sama bersih-bersih rumah, segala-galanya itu pekerjaan TKW ya teman-teman. Nah contohnya kalau bersih-bersih rumah juga bukan cuma bersihin ini saja, jadi semuanya yang ada di rumah itu dibersihkan ya teman-teman, kayak nyapu, ngepel, lap-lap, ada lap-lap kaca, ada segala macam, bikin rapih lemari. Terus kalau rumahnya itu banglo kayak gitu ya, jadi kita juga harus membersihkan halaman, apalagi kalau ada kolam renangnya. Pokoknya contohnya saya aja kayak gitu ya, jadi saya di situ itu membersihkan pinggiran kolam renang. Cuma kolam renangnya itu dalamnya itu ada yang membersihkan sendiri kayak gitu ya teman-teman, bukan saya, tapi di sekitar area situ itu saya sampai tembok-temboknya itu disikat kayak gitu. Ya mungkin sih ya nggak semua majikan seperti itu nyuruh PRT-nya bekerja sampai segitunya, tapi yang saya alami di sini itu seperti itu ya teman-teman. Terus kalau jaga anak itu juga ada harus nganter ke sekolahan kayak gitu. Kadang-kadang kalau nggak dijemput pakai school bus atau bis sekolah ya teman-teman. Jadi kita yang ngantar, nanti kita yang jemput juga kayak gitu teman-teman. Itu kalau jaga anak.
Terus ya kalau pulang juga kita masih ngurusin, pokoknya sampai mereka itu pergi tidur kita yang ngurusin. Ya contohnya saya kayak gitu ya teman-teman, saya yang ngurusin. Terus lagi kalau mendapatkan job yang jaga bayi ya teman-teman. Jadi kalau jaga bayi itu karena aku juga jobnya itu ada terus. Cuma yang ini udah anak udah 3 tahun waktu aku datang ke rumah ini. Tapi sebelumnya saya juga jaga bayi baru lahir ya teman-teman. Nah jadi saya itu ngurusin bayi itu dari 24 jam itu sama saya, dari makanannya, susunya, apalagi ya pokoknya semuanya saya, tidurnya pun sama saya. Tapi ada juga yang tidurnya sama orang tuanya, itu masih alhamdulillah banget kalau menemukannya seperti itu. Jadi malam-malam kalau itu ART-nya bisa istirahat bener. Tapi kalau yang kebagian harus tidur sama bayinya juga, bener-bener kayak punya anak sendiri teman-teman. Nah itu beratnya jadi TKW kayak gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya, udah jadi udah niat dari rumah mau kerja ya apapun ya dilakukan, yang penting halal kayak gitu ya teman-teman. Nah terus lagi kalau kita itu ada tugas marketing, biasanya kalau majikannya itu sibuk, itu yang belanja itu PRT-nya, bukan majikan kayak gitu ya. Jadi pokoknya aku ngambil contohnya itu yang saya lakukan ya, bukan melihat dari orang lain kayak gitu. Jadi yang saya lakukan di sini harus tahu semua, harus manage apa yang mau dibeli, apa yang nggak ada di rumah, apa yang harus dimasak kayak gitu teman-teman. Jadi aku mikir sendiri, aku pergi ke pasar sendiri, terus aku bikin paket-paket sendiri kayak gitu. Nanti saya mikir mau masak apa sendiri juga kayak gitu. Nah kalau biasanya kalau udah nemu menu kayak gitu, ini mau masak ini, nah itu baru laporan, ini mau apa enggak tak masakin seperti ini kayak gitu. Jadi tugasnya ART juga berat kayak gitu untuk masak ya teman-teman. Jadi nggak segampang yang dilihat dari luar kalau TKW pada libur terus selfie ini itu, padahal ya emang butuh refreshing juga kayak gitu. Karena kalau sudah di dalam rumah majikan itu udah pokoknya wis rasanya kadang pengen jerit juga teman-teman. Makanya kalau mumpung lagi di luar kayak gitu, kadang-kadang ada yang tiktokan, ada yang selfie, ada yang ini itu kayak gitu. Jadi pokoknya ya jangan memandang dari luarnya aja kayak gitu. Padahal kalau udah kembali ke rumah majikan wis pokoknya 24 jam itu melihat kerjaan ya teman-teman. Ya kalau pas menemukan yang nggak cerewet ya teman-teman, kalau majikannya masa bodoh, yang penting kamu kerja baik, yang penting beres kayak gitu. Tapi terkadang udah kerja semaksimal mungkin, udah berusaha, udah kerja sebaik-baiknya, kadang-kadang majikan masih bikin masalah, masih ngomel-ngomel kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu yang bikin stres. Nah jadi kiranya tugas-tugas TKW itu seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya ya. Jadi aku juga udah tengok-tengok sana sini karena keadaan udah gelap, udah mendung banget. Aku takut kehujanan, aku harus pulang ya teman-teman. Nah jadi sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Nanti saya mau lihat-lihat lagi apa ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, nanti saya jawab lagi ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah selalu mensupport saya, dan mohon maaf banget ya teman-teman kalau banyak kesalahan, karena aku juga kadang bikin video buru-buru, terus ngomongnya kadang belibet kayak gitu ya teman-teman. Nah pokoknya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.